Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada video ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada 4 November 2021, dan ini berdasarkan informasi dari USGS. Kita lihat dari gambar ini. Kalau kita perhatikan bahwa dalam 24 jam terakhir secara global ada 27 gempa yang terjadi, dan kita perhatikan di wilayah Indonesia ada 3 gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Ini kita lihat di wilayah Indonesia. Selain itu ada satu gempa di dekat dengan India. Kelihatan ini ini di Pakistan. Jadi ada gempa di Pakistan. Selain itu ada di Alaska. Ini di Alaska 5,2 dan ada warning tsunami. Kalau kita perhatikan di sini ada warning tsunami yang diberikan oleh USGS, dan kelihatan tidak begitu dampak tsunami yang diberikan, dalam artian mungkin tsunami ada tetapi mungkin tingginya relatif kecil gitu ya. Selain itu ada di Alaska, di bagian Alaska yang lain ada beberapa gempa di sana, kemudian di wilayah Amerika, dan ini di Puerto Rico masih terjadi beberapa gempa, dan ini di Chili. Ada beberapa gempa di Hawaii, dan ini di Vanuatu. Kalau kita lihat di Vanuatu ada berapa magnitudonya ya, kita lihat 4,9 di Vanuatu, dan ini di Fiji 4,4. Nah, ini secara umum dari gempa-gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir secara global. Kita coba masuk ke wilayah Indonesia. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di wilayah Indonesia ada 3 gempa yang terjadi di bagian timur Indonesia dengan magnitudo lebih daripada 4,5. Pertama kita lihat gempa di Gorontalo. Ini gempa yang terjadi di Gorontalo tadi malam. Terjadi pada pukul 21:11 tanggal 3 November 2021. 4,8 magnitudo dari gempa ini, kemudian kedalaman sumber gempanya adalah 78,5 km. Selain itu di wilayah 5,7 ini yang signifikan di Pulau Seram yang tadi sudah kita bahas pada video sebelumnya. 5,7 kedalamannya 10 km, dan vokal mekanismenya atau mekanisme fokus dari gempa ini adalah sesar naik yang oblik, yang miring. Jadi ada kombinasi antara sesar naik dan sesar geser atau sesar mendatar. Kemudian berikutnya ada di wilayah sini di dekat dengan Tual atau di Laut Banda, magnitudonya 4,5 dan kedalaman sumber gempa ini adalah 129,9 km. Nah, kemudian kemungkinan gempa ini akibat ada dorongan subduksi di Laut Banda. Kalau ini diperkirakan adanya struktur di bagian utara Pulau Seram. Kalau saya curiganya ada struktur lain. Jadi memang ada dorongan dari North Seram Thrust yang memberikan tekanan ke struktur yang ada di Pulau Seram dan dirilis dalam bentuk gempa yang terjadi pada tadi pagi pukul 9:42 waktu Indonesia bagian Barat. Kita coba lihat dari informasi USGS. Informasi USGS pertama saya akan lihat gempa Seram. Jadi tadi juga saya menyebutkan bahwa gempa Seram ini gempa utamanya 5,7 terjadi di Pulau Seram. Kemudian ada 2 gempa sebelumnya, gempa 2,7 dan gempa 3,0. Ini kelihatannya sebagai gempa pembukanya, foreshock, dan ini gempa utamanya, main shock, dan disusul oleh beberapa gempa susulan. Kalau kita coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gempa susulan,
14 masih ada, ini di sini ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ada 25 gempa susulan yang terjadi setelah gempa 5,7 di Pulau Seram pada hari ini. Gempa ini memang memberikan dampak getaran yang signifikan karena MMI-nya seperti yang terlihat dari informasi BMKG. Kalau kita lihat di sini, saya coba masuk ke informasi BMKG. Ini gempa yang tadi 5,9 awalnya dipublikasikan oleh BMKG, kemudian dikoreksi menjadi 5,7. Ini 5,9, kedalamannya 10 km. Ini informasi awal. Jadi yang diperlihatkan di sini adalah informasi awal, kemudian BMKG melakukan pemutakhiran dari gempa ini menjadi 5,7 dan kedalamannya sekitar 12 km. Kalau kita lihat dari sini di peta guncangan, nah ini peta guncangannya. Kita lihat di sini, ini ada skala 5 ya, kelihatan di sini dekat dengan sumbernya, skala 5 MMI-nya. Kalau MMI skala 5 tentunya akan terasa getarannya dan juga memberikan dampak kerusakan bagi bangunan yang secara strukturnya tidak aman terhadap gempa. Kemudian kita coba lihat berikutnya lagi tentang informasi gempa yang ada di BMKG. Ada yang menarik juga di sini tentang gempa yang terjadi di Nias. Ini masih ada gempa susulannya. Ini gempa susulan yang terjadi di Nias. Kita lihat di sini gempa, posisi gempanya pas di outer ice gitu, di luar bidang kontak, dan magnitudonya 4,2. Dan kelihatannya gempa-gempa yang terjadi di Nias masih terus terjadi kelihatannya. Ini juga gempa yang terjadi di Nias 3,8. Nah, selain itu kita juga bisa melihat di sini ada gempa yang terjadi bukan yang ini gempanya, di Ambarawa. Kita lihat di sini gempa di Salatiga atau Ambarawa, dan itu bagian dari gempa Suam, bukan Seram maksudnya, gempa Suam yang terjadi beberapa waktu yang lalu di wilayah Ambarawa dan Salatiga. Saya masih mencari gempanya yang mana ya. Tadi saya lihat gempa ini terjadi di, coba yang ini. Nah, ini dia. Ini gempa yang terjadi di Ambarawa atau dengan Salatiga, bagian dari gempa Suam yang sempat rame diperbincangkan beberapa waktu yang lalu tentang fenomena gempa yang terjadi dengan skala magnitudo yang relatif kecil tetapi dengan frekuensi yang tinggi. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat secara umum gempa di wilayah Indonesia pada hari ini relatif sepi, tapi ada beberapa, kalau kita lihat gempa yang paling maksimum adalah 5,7 di Pulau Seram, kemudian diikuti oleh sejumlah gempa susulan. Kalau tadi kita lihat ada 25 gempa susulan yang terjadi setelah gempa 5,7 di Pulau Seram. Oke, baik, demikian sedikit catatan dari gempa yang terjadi pada hari ini, tanggal 4 November 2021. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.